Oke, selamat siang semua pemirsa podcast Politeknik Setialan Makassar, segmen Carede, Cerita Edukasi. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial, tapi kayaknya tidak perlu diperkenalkan karena semua orang sudah tahu siapa beliau. Itu Profesor Amir Imbarudin MDA PhD, sekaligus Direktur Politeknik Setialan Makassar. Selamat siang, Prof. Ya, Bagaimana kabar, Prof? Sehat-sehat? alhamdulillah sehat. Sehat. Apalagi PPKM ini badan semakin fit, Prof ya? Tidak tiap hari olahraga. Oh, olahraga. Ya, ini tapi sebelumnya terima kasih Prof sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Ini program kerjasama antara Humas Kampus Politeknik Setialan Makassar dengan LPM Suara Nagari. Dan ini merupakan episode pertama, Prof. Nanti akan ada episode selanjutnya yang mengundang berbagai macam lagi. Banyak orang lagi, bisa lagi dari dosen-dosen yang lain ataupun petinggi-petinggi yang ada di kampus ataupun dari LAN sendiri, Prof. Oke. Dah, langsung saja saya kasih pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya saya tidak mau tanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang soal kampus, Prof, karena pasti semua orang udah tahu, tapi saya mau kepo dengan perjalanannya Prof dari dulu sampai sekarang. Sebenarnya Prof Amir kecil itu cita-citanya emang jadi direktur kah atau bagaimana, Prof? Jadi wartawan. Wartawan, Ya. Prof. Terus kok bisa belok jadi direktur itu gimana ceritanya, waktu Prof? saya kuliah, saya pilihan pertama itu karena orang tua kebetulan guru, untuk nyenangin orang tua, pilihan pertama saya jadi guru di IKIP. Tapi keinginan saya untuk jadi wartawan tetap ada, sehingga saya milih pilihan kedua itu jurnalistik. Jurnalistik di Unhas. Tapi saya lulusnya di pilihan pertama. Lulusnya di pilihan yang pertama, Berharap sih lulusnya di pilihan kedua, tapi lulusnya tidak kesampaian, Prof. enggak. Tidak kesampaian berarti ya. Terus ini kan Prof kan juga keluar negeri ke Prof ya, ke Australia. Ya. Ke Australia untuk master degree dengan PhD-nya, Prof ya. Nah, ini kan beda cerita anak rantau Indonesia dengan anak rantau yang keluar negeri, kan beda jauh lah ya. Kalau kita mungkin Sulawesi ke Jawa, ini Indonesia ke Australia. Di sana itu Prof merasakan hal ada cerita unik nggak sih atau kultur shock lah istilahnya? Ya, kultur shock yang pertama itu, saya kan sebelum ke sana saya kan belajar di perguruan tinggi itu bahasa Inggris, jurusan bahasa Inggris. Bahasa Belajar Inggris, 4 Prof. tahun. Betul. Sebelum berangkat ke Australia saya ikut dikursuskan lagi 3 bulan. 3 bulan. Tapi sampai di sana hari pertama kuliah itu tidak satu pun kata yang diucapkan dosen saya mengerti. Tidak satu pun sehingga kata. saya pikir ini dia pakai bahasa Inggris atau bukan? beda ya, Prof ya. Sekali. Jadi sangat sulit ya kalau kita tidak pernah mendengar native speaker bicara langsung. Lalu tiba-tiba kita masuk dalam kelas di mana dia bicara adalah native speaker, betul-betul nggak tahu. Jadi kurang lebih 6 bulanan itu baru saya bisa paham apa yang dibilangin orang Australia gitu. 6 bulan, Prof. 6 bulan, ya. Wow, setengah tahun baru paham dengan apa yang dibicarakan itu. Lulus itu matkulnya, lulus, Prof. Iya, lulus. Jadi banyak peristiwa-peristiwa lucu. Kan di kampus waktu kita belajar bahasa Inggris, kalau kita ditanya apa kabar itu kan apa itu bahasa Inggrisnya? How are you? How are you? How are you? Nah, di sana biasa how are you going? Oh, apanya yang beda? Aksennya atau? Memang menggunakan vokabulari yang beda kan, how are you dengan how are you going. Oh. Nah, kita di sini kalau diajarin, kalau mau tanya orang mau kemana, where are you going? Ya, kan? where are you going? Padahal dia tanya itu apa kabar, Apa how are you kabar? going? Jadi saya selalu bilang paling gampang saya bilang ke perpustakaan. Itu library jadi kan? kadang-kadang dia senyum, ya. Kenapa ini orang senyum? Rupanya belakangan saya tahu, rupanya dia tanya saya apa kabar. Saya jawabnya mau ke perpustakaan. Jadi tidak nyambung dengan pertanyaan, tidak nyambung sama ya. sekali. Dan itu selama 6 bulan terjadi, Bro. Iya. Wah, jadi pas Prof tahu itu rasanya gimana? Iya, Ternyata. dan kita cerita sama teman-teman orang Indonesia ya memang banyak cerita-cerita lucu seperti itu. Oh, ada juga teman-teman Iya, dari banyak. Indonesia banyak, Pak Prof ya. Sana kan kita hari pertama disuruh buka rekening. Oh, buka rekening. Ada yang tanya teman, ini bunganya berapa? Bunganya. Iya, Tapi mahasiswa dia tanya, kan. what is the flower? What is the flower, Prof? Jadi petugasnya itu bingung, what is the flower? What flower? What is the flower? What flower?
Ya, Bunganya nanti what is the belakang flower? bunganya berapa? Bunga banget biaya adminnya maksudnya itu Prof. Iya. Tapi ditanya what is the Iya. flower itu kocak Apa sih. itu? Interest toh? Kan bahasa Inggrisnya kan interest. Ah. Bunganya berapa? Tapi datanya what is the flower? What is Tanya, ya. Kita tukar uang kecil, dia tanya. Kan kita dikasih uang 100-an itu $100 kan mau belanja kan harus recehan ya $1, $5. Jadi kita minta tukar. Ada teman tanya, how do you like your money? Maksudnya tuh kau mau pecahan berapa? Ya, I like it very much. I like it very much. Jadi kocak sih itu, Ya, Prof. banyak. Saya bisa bayangkan itu. Ya, tapi itu nanti belakangan baru kita tahu. Oh, belakangan. Jadi selama 6 bulan itu istilahnya nakana Makassar sota-sota Iya, gitu Prof di. iya. Tapi ini menarik Prof. Berhubung kan Prof tinggal sama teman-teman yang Indonesia di sana juga. Ada nggak kira-kira yang Prof ingat ya? Waduh, ternyata saya dulu nakal juga di negeri orang nih. Ada nggak Prof? Saya enggak nakal tetapi Oh, nggak nakal ya? ya penampilan saya mahasiswa, saya gondrong. Bukan, oh Prof gondrong. Wah, di berita baru teman-teman. Saya ikat rambut kayak perempuan. Gondrong. Ya. Di sana kan tidak ada aturan. Nggak ada aturan Prof ya? Macam-macam, ya. Gondrong. Pokoknya sepanjang akademik Anda bagus, tidak ada penilaian sikap, Anda mau pakai BH saja ke kelas. Luar ya. Budaya barat Prof ya. Jadi it's okay, it's fine lah ya Prof ya. Lagi di musim panas kan. Oh, selagi musim panas. Itu Prof di Australia berapa tahun Prof? Total itu 6 tahunan deh. 6 tahun. Wow. Itu stay di sana selama 6 tahun atau pulang balik Prof? Sekali saya pulang penelitian. Oh, 1 kali doang. Selama 6 tahun itu berarti 1 kali. Oh. Enggak. Saya ke sana dulu ngambil master, 2 tahun baru Pulang. Mungkin 2 tahun di sini baru saya ngambil S3. Oh. Tapi Prof, kalau selama 6 tahun itu ada nggak sih keresahan Prof sebagai mahasiswa di negeri orang? Kalau kita kan biasa anak-anak muda nih keresahannya kayak kita punya mimpi yang mau dicapai begitu atau itu negara yang didatangi oleh pendatang. Jadi sistem pendidikan utamanya itu sangat mengerti bahwa banyak mahasiswa internasional ini yang perlu di treatment tidak seperti mahasiswa Australia. Berbicara misalnya di luar kelas ya, berbicara dia selalu pelan, dia menggunakan kosakata yang standar gitu ya. Kalau kita salah-salah dia bisa pahami ya. Oh, jadi istilahnya dimengerti lah Prof ya. Yang resah itu adalah orang tua yang ada di sini. Kenapa itu orang tua merasakan saya itu di Prof? sana waktu bom Bali. Oh Ya, ya. bom Bali itu kan banyak orang Australia yang jadi korban. Ya. Jadi orang tua khawatir juga begitu. Jadi apalagi begitu selesai bom Bali itu terjadi penangkapan terhadap orang-orang Indonesia yang ada di Australia. Oh, ditangkap juga Prof? Ya, ditangkap. Itu Yang dicurigai itu ditangkap tangkap. juga Jadi ternyata. kita itu di rumah ya Panik khawatir juga? ya karena kan tidak tahu informasinya dari mana. Apa Iya. kita selalu ikut pengajian di kampus lalu itu juga dicurigai, tapi alhamdulillah tidak ada apa-apa. Saya di sana waktu 11 September itu tower itu Amerika ya, penyerangan tower Amerika itu. Yang itu kan kebetulan saya muslim jadi kan kita juga khawatir jadi sasaran itu ya. Tapi selama 6 tahun ini kan lumayan lama ya Prof, kan bisa dibilang selama 6 tahun. Dukanya di Australia itu apa Prof? Kalau tadi kan suka-sukanya kan, dukanya apa? Dukanya apa? Dukanya ya itu aja. Dukanya itu hidup di sana itu serba teratur. Jadi cenderung monoton. Disiplin tidak banget. tidak ada kejutan-kejutan gitu ya. Oh. Ya. Kita dari kantor itu sudah tahu makan malam nanti nih apa. Sayurnya apa. Ya, karena kan sayurnya cuma wortel, kentang, sawi ya. Jadi sudah ditebak diputar semua. pun sebagaimana itu tetap membosankan. Itu kan tidak ada kejutan. Kalau sekarang di Indonesia kan kita udah tahu istri ini masak apa di rumah. Ya kan? Jadi ada kejutan gitu. Ya ada Kalau di surprise sana gitu ya Prof nggak ya. Nggak ada. Ini nggak mau ngomong Itu yang soal saya rasakan monoton, sangat monoton, teratur orang hidupnya. Ya, bangun ke kampus, pulang, enggak ada. sudah seperti itu Ya, doang nggak ada gitu seperti doang. Di sini kan kita di sini tiba-tiba ada orang demo di luar, ada bakar-bakaran di mana kan, ada kejutan. Ada bakar-bakar ikan, jagung, nongki ya kemana gitu. Di sana nggak ada Prof. Nggak ada, ya. Nggak ada. Oh ternyata gitu. Ya. Perkuliahan di Australia Prof ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal tadi Prof singgung istri ini di Australia sempat dapat pacar kah, bule kah? Nah, Tadi saya kata kan, nggak ada saya kan Prof ya? ikut.
Istri saya ikut ke Australia. Oh berarti sudah menikah Prof waktu di Australia. Oh sudah menikah. Saya sudah punya anak satu. Oh sudah ada anak satu waktu di Australia. Coba belum mungkin ya. Coba belum. Kalau coba belum lain cerita mungkin Prof ya. Lain ceritanya jadi lain. Tapi setelah pulang dari Australia balik ke Indonesia itu langsung kerja di LAN atau? Saya sudah kerja di LAN. Oh sambil kuliah begitu? Jadi saya masuk di LAN 93 sama Ibu Gina. Saya belum 100% sudah dapat beasiswa ke Australia 94. Karena memang saya dulu sudah kerja. Saya kerja dulu di konsulat Jepang. Apa itu? Konsulat Jepang? Ya, konsulat jenderal Jepang. Oh, ada di Jepang dulu itu. Ya. Saya di situ sudah kerja. Gaji itu sebagai saya lumayan. Ya. Tiba-tiba ada pendaftaran di LAN. Saya mendaftar di LAN itu hanya karena dua hal. Katanya masuknya itu tidak neko-neko, dia masuk dengan fair, fair ya. Terus tidak ada koneksi macam-macam. Yang kedua, kesempatan untuk sekolah ke luar negeri besar. Itu saja. Oh, jadi itu doang motivasinya masuk di LAN. Saya pindah ke LAN karena gaji saya waktu itu masuk 140, cicilan rumah 141. Wah. Ya. Itu apa? Ribu? Ya, 141. Ya, 140.000. Wah, iya itu tahun berapa itu? Gaji pegawai negeri. Sedangkan di konsulat saya sudah dapat gaji pokok saja 750. Oh, jadi perbedaannya jauh ya, Prof? Lah, ya. Tapi kenapa Prof jadi gara-gara luar negeri itu yang Prof kejar akhirnya dapat masuk? Iya, jadi saya pindah jadi pegawai negeri hanya karena itu. Kadang dia tesnya bagus, fair, dan dia kesempatan sekolah ke luar negeri besar. Ya, saya sangat ingin ke luar negeri karena dulu waktu saya kuliah saya nakal. Saya kan kuliah di bahasa Inggris. Ya, saya kuliah jadi di Prof ini pernah nakal dia, Prof? Oh, nakal sekali saya. Nakal sekali. Ya. Apa cerita? Namanya foto-foto sama dosen tuh? Dosen. Saya itu selalu ketawai dosen karena saya guru bahasa, saya belajar bahasa Inggris. Kalau ada dosen bahasa Inggris masuk, lalu kita tanya, sudah pernah ke luar negeri? Belum pernah. Sama aja. Sama aja. Makanya saya tidak mau sekali mahasiswa saya nanti tanya pernah ke luar negeri, belum pernah. Oh, jadi selevel Islam gitu, Prof ya? Bukan selevel, maksudnya yang pernah ke luar negeri, yang pernah ngomong langsung ke bule begitu. Jadi bahasa Inggris masa tidak pernah ke luar negeri? Iya, ke luar negeri. Jadi seolah-olah tidak pernah ngomong bahasa Inggris ke orang bule gitu, Prof ya? Selain itu ada lagi kenakalannya, Prof? Yang paling nakal itu apa, Prof? Ngerjain dosen. Sampai dosen menangis ya. Hah? Menangis, Bro? Menangis. Tapi enggak kena karma ini sekarang mengajar, Prof. Enggak pernah ada mahasiswa yang kasih nangis, Ki. Saya enggak ada. Enggak berani karena saya sudah tahu bagaimana menghadapi mahasiswa. Oh, sudah tahu. Karena pengalaman begini jadi tahu cara menanggulanginya bagaimana. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong soal perjalanan karirnya Prof dari dosen di LAN terus sampai ke direktur itu gimana, Prof? Gimana ya? Jadi saya masuk 93 gini ya, 93 kita masuk. Masuk 93. Belum dosen, kita enggak ada yang masuk sebagai dosen, kita masuk sebagai pegawai. Oh, pegawai, betul. Ya, nanti belakangan kira-kira 10 tahun kerja lalu ada posisi dosen yang terbuka. Jadi saya pulang Australia langsung. Tidak langsung, saya mau diangkat jadi kasubag eselon 4, saya tidak mau. Karena saya sudah dokter, masa dokter jadi kasubag enggak? Oh iya. Level lah. Mantap nih, luar biasa. Bukan level guys. Jadi saya tolak. Tolak. Akhirnya almarhum Pak Agus direktur dulu minta saya oleh jadi dosen. Jadi dosen. Terus jadilah saya dosen. Jadi direktur dari tahun berapa, Prof? Direktur pokoknya sudah lama saya jadi direktur, sudah capek saya jadi direktur. Oh, sudah capek jadi direktur. Ya, sudah 6 tahun, 7 tahun ya. Oh, 6 tahun, 7 tahun. Berarti kalau satu periode direktur itu berapa tahun, Prof? Biasanya 4 tahun, tapi di LAN ini kan tidak ada. Oh, di LAN tidak ada ya? Baru ini kita mau bentuk, ya dengan perubahan menjadi politeknik, kita mau ada rektor atau direktur itu juga dipilih. Hanya kita lagi buat aturannya. Oh, dipilih. Supaya pemilihan. Kalau selama ini kan diangkat oleh pimpinan di Jakarta. Dari kepala LAN langsung, Prof. Ya. Tapi ini nanti mau dibikinkan langsung kita dipilih. Mau dipilih. Dan periodenya itu jelas 4 tahun selesai dipilih kembali atau 1 periode lagi. Maksimal 2 periode, Prof ya? 2 periode paling lama ya. Tapi dari perjalanannya Prof ini yang pendidikan bahasa Inggris kan pendidikan terus ini, Prof. Ini
sejak kecil emang Prof sudah tahu, oh ya saya harus begini sampai sekarang. Enggak. Saya malah sekolahnya macam-macam. Ah, macam-macam Soalnya masih gimana, Bro? SMA saya itu STM. Wih, dia anak STM, guys. Anak STM. STM. Sadap. Selesai STM saya pergi kerja di Samarinda itu 2 tahun. Oh, di Samarinda. Kenapa saya berhenti? Karena atasan langsung saya itu orang Amerika. Ah, kenapa Orang berhenti, Amerika, Bro? atasan langsung saya di sana. Dan berapa lah bahasa Inggrisnya STM itu kan tidak ada. Oh iya benar, belum Teman-teman yang jago, dari Prof. Jawa Ya? itu bahasa Inggris terus sama bos. Saya lah. Pelongo-pelongo. Saya enggak tahu. Datang sama sekali, Bro. Bagaimana karir saya kalau bahasa Inggris saja tidak tahu. Jadi saya berhenti pulang ke Makassar untuk belajar bahasa Inggris saja. Oh, jadi pulang ke Makassar untuk fokus bahasa Inggris ya. Jadi Sampai betul-betul di sini bahasa saya tanya- Inggrisnya di-prepare. Ya, saya tanya orang-orang kalau saya belajar bahasa Inggris dari nol, apakah saya ke UNAS atau ke IKIP? Banyak mengatakan ke IKIP kalau belajar dari nol. Kalau di UNAS itu asumsinya orang sudah pintar bahasa Inggris baru masuk sastra Inggris. Gitu. Jadi saya Nah, ini ada yang menarik, Prof. Ini di luar dari itu semua kan tahun lalu, kalau nggak salah tahun lalu atau awal bulan tahun ini ya. Saya sempat Prof tahu TikTok kan, Prof? Tahu TikTok, Prof? Tahu TikTok. Ini milenial, guys, tahu TikTok, Prof. Saya scroll, ada mukanya Prof di situ tuh, ada mukanya Prof trending di TikTok. Itu bayangkan sampai di mana di mana lagi? Di grup-grup kelas, di grup-grup KT itu trending, Prof. Bilang, "Wih, Prof Amir masuk di TikTok." Ini dari Prof Amir itu perasaannya gimana, Prof, waktu trending di TikTok itu, Prof? Anda itu kan anak saya, tuh anak-anak seperti Anda juga ya mainnya semua media sosial. Itu tidak pernah saya berpikir itu akan di TikTok kan ya. Biasa main-main ya. Anak saya itu kan bilang apa itu nebak-nebakan karena hanya ada permainan nebak-nebak di media sosial gitu. Lalu anak saya itu kan terheran-heran saya bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan tempo dulu itu karena memang waktu kita sekolah SD dulu yang seperti itu kita hafal semua. Pelajaran sejarah Ya, gitu, Prof. sejarah itu apa macam-macam. Jadi anak sekarang kan tidak lagi sehingga dia heran kok bisa tahu semua. Dia memang dia merekam waktu itu tapi bukan untuk konsumsi TikTok. Oh, jadi Nah, enggak kebayang di-upload di TikTok, Ya Prof. mungkin di sana tidak ada kerjaannya lalu dia bikin potong-potong itu. Iya, karena sampai trending itu di grup-grup kelas rame. Lu, wih, Prof Amir. Ini betulan Prof Amir kan waktu itu kan mama Prof pakai singlet lagi makan kan lu. Wih, ini Prof Amir ternyata kocak juga nih Prof Amir ternyata. Tapi ngomong-ngomong soal seru-seruan ini kan Prof, identik kan direktur itu identik dengan sebuah formalitas lah pejabat kan Prof ya. Kalau menurut Prof sendiri formalitas itu penting gak sih, maksudnya dalam untuk Prof sendiri itu formalitas itu seperti apa maksudnya, Prof? Gimana ya, saya mungkin itu juga soal pembawaan orang. Saya sih orangnya santai aja, apalagi saya dulu pernah hidup di Australia di mana orang sangat egalitarian, sangat santai ya. Santai ya. Ya, jadi ada di luar kita bisa berteman, Anda mahasiswa, saya dosen, kita berteman. Tapi di urusan akademik ada standar-standar akademik yang harus kita penuhi. Iya, Jadi ada SOP-nya Pak Prof ya. Kalau Anda tidak bisa apapun, makanya di kelas saya selalu jelaskan ke mahasiswa, Anda bisa sekurang ajar bagaimanapun dengan saya tidak akan sekurang ajar Anda, ya, karena saya bisa mengusahakan saya sebagai pribadi ya, saya sebagai dosen Anda gitu. Berarti soal jabatan direktur juga begitu, menurut saya biasa aja. Apalagi di perguruan tinggi kan. Berarti Prof itu orangnya santai, Prof? Santai, saya sih boy. Wih, santai. Ini ada yang lucu nih, santai. Tapi menurut survei tidak demikian, Prof. Iya, makanya nggak tahu mahasiswa mungkin ya selalu merasa takut gitu. Ya, enggak. Ini ada cerita lucu, Prof. Kan itu di lobi di aula kan di bawah. Prof lewat. Saya ada di samping. Teman-teman saya istilahnya apa ya? Kode Prof, selamat sore. Itu katanya, "Dah, kau tahu Prof, dinginnya minta ampun dan aja jawab salamku." Masa begitu? Tapi itu pertanyaan yang dijawab nanti karena kita akan ada break dulu sebentar, Prof. Oke, tanggapannya Prof itu gimana soal tadi itu? Prof lewat, disapa, tapi hawanya tuh dingin, Prof. Kayak, ini pangeran es lewat gitu. padahal sebenarnya santai Profnya gitu ya. Iya.
santai biasa aja. Jadi kalau ketemu Prof tegur aja emang. Iya, tegur aja. Mungkin kalau lagi buru-buru ya paling mangguk atau balas gitu ya Prof ya. Ya. Nah, tuh gitu berarti Prof kita nih nggak seperti teman-teman, orang santai enjoy gitu. Karena serius Prof. Baik Prof. Kayak Iya, pangeran. banyak mahasiswa setelah tamat baru cerita gitu. Oh setelah Gini-gini tamat, ya. jadi ini beruntung Kalau kita saya ke nggak setelah daerah, tamat. ya, Guys. ya cara ya. Oke. Wah dinginnya mungkin main itu kan itu kayak jalanan beku kalau Prof lewat gitu. Tapi ini ada pertanyaan-pertanyaan juga dari mahasiswa Prof. Kita sempat share, kita ada podcast nih sama Prof Amir. Kira-kira pertanyaan apa yang mau mahasiswa sampaikan? Ini ada pertanyaan. Salah satunya dari Ketua Ormawa. Beliau bertanya kira-kira apa support dari kampus Prof Direktur kepada ormawa-ormawa yang ada di Politeknik Setelan Makassar. Ya, dengan konsekuensi dengan menerima mahasiswa dari umum adalah organisasi kegiatan mahasiswa itu harus dikembangkan juga ya. Betul. Dan saya kira kita sangat mendukung ya, sudah banyak pilihan yang ada ya. Karena saya mengatakan mahasiswa itu banyak hal yang tidak bisa didapatkan di kelas ya, hanya bisa didapatkan kalau aktif dalam kegiatan-kegiatan di luar kelas gitu ya. Tentu kegiatan-kegiatan yang positif dan kegiatan-kegiatan yang dibentuk, kelompok-kelompok kegiatan yang dibentuk oleh mahasiswa itu saya kira silahkan ya. Kita akan mendukung ya dengan kemampuan tentu saja yang ada yang kita miliki gitu ya, karena ini organisasi pemerintah jadi semua ada aturannya gitu. Iya, jadi ikuti SOP-nya juga Ya. Prof ya. Tapi kampus 100% dukung Oh iya, kegiatan makanya berkegiatan kalau atau tidak apapun kan itu. kita tidak mengizinkan membuat organisasi kemahasiswaan ya. Iya benar. Dengan kita mengizinkan buat organisasi kemahasiswaan berarti itu adalah dukungan dari kampus ya. Berarti kampus tetap support guys. Jadi yang berkegiatan tetap jalan asalkan sesuai dengan SOP-nya Prof ya. Kita kampus pasti dukung. Nah, terus ada lagi nih Prof. Soal beasiswa Prof. Ini katanya banyak mahasiswa-mahasiswa kampus yang mencoba mendaftar beasiswa. Tapi ketika ditanya kampusnya dari mana, pilihan Politeknik Setelan Makassar itu tidak ada Prof. Jadi tidak bisa mendaftar. Nah, itu gimana itu Prof? Bukan beasiswa aja, ini juga ada di sistem pemerintahan kita itu kan ada pembagian anggaran per kementerian. Nah, yang paling besar itu karena ada di APBN 20% itu adalah anggaran pendidikan yang masuk dalam Kementerian Pendidikan. Kementerian Tinggi, Pendidikan ya. Dikbud Bro. Nah, kita tidak berada di bawah kementerian itu. Sehingga bukan hanya beasiswa tetapi juga anggaran untuk dosen, penelitian dosen, pengabdian masyarakat dosen itu kita tidak bisa akses. Oh. Ya, padahal kalau kita bisa akses, ya saya kira kita bisa bersaing dengan dosen-dosen yang ada di luar. Tapi aturannya katanya kalau anggarannya dari Kementerian Pendidikan, ya dia hanya bisa salurkan di bawah perguruan tinggi yang masuk dalam Kementerian Pendidikan. Jadi perguruan tinggi swasta yang dibina oleh Kementerian Pendidikan malah bisa dapat dibanding kita. Ya itu apalagi kita kan negeri setara PTN kan Prof ya. Setara PTN. Sayangnya ya tidak bisa dan untuk semua aspek termasuk beasiswa. Jadi itulah kenapa kita tidak bisa mungkin ada beberapa beasiswa Prof ya atau yang berkaitan langsung ya, dengan LAN. yang berkaitan langsung dengan anggaran negara yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan kita tidak bisa ya. Berarti no akses untuk itu. Carilah di luar dari itu. Dari perusahaan, dari BUMN saya kira. Oh BUMN berarti yang terafiliasi dengan kampus itu BUMN, BUMD. Ya silahkan, kita kan ada magang BUMN ya bersertifikat. Oh ya kita melalui bisa Forum ikut, Human Capital Indonesia itu Prof ya. Oh iya tuh jadi kalau mau beasiswa carilah beasiswa yang di luar Kementerian Pendidikan. Ini ada lagi nih Prof, ini panjang nih. Nih bagi kami yang dibilang termasuk fresh graduate ya Prof ya, maksudnya angkatan-angkatan yang akan datang. Kampus kita kan bukan ikatan dinas Prof ya. Bukan ikatan dinas. Terus yang lulusannya identik dengan tagline bisa langsung kerja. Karena kita vokasi dan siap kerja. Nah, pertanyaannya adalah
apa maksud dari lulusan siap kerja itu, Prof? Kira-kira berapa persenkah peluang kami ini fresh graduate dari Politeknik Isdallan Makassar mendapat pekerjaan yang layak sesuai dengan konsentrasi di jurusan kami masing-masing, khususnya pada instansi pemerintah yang bermitra dengan kampus? Ya, tagline itu sebagai wujud keyakinan kita bahwa kami mendidik mahasiswa kita dengan benar, sehingga ketika dia keluar, dia mampu bersaing ya dengan mahasiswa dari alumni dari perguruan tinggi lain, atau paling tidak dia siap untuk berwirausaha ya, apalagi untuk jurusan-jurusan memang yang diajari untuk berwirausaha ya, dan tentu saja ya, bersaing juga kalau misalnya ada peluang menjadi pegawai negeri seperti sekarang ini kan ya, udah banyak loh alumni kita yang jadi pegawai negeri ya, bahkan masuk di LAN di Jakarta itu ya, tembus juga ya. Jadi karena kami sangat yakin tes-tes yang dilakukan itu, tes-tes untuk jadi pegawai negeri itu Anda dapatkan di kampus ini ya. Jadi tetap terjamin dan betul-betul apa istilahnya, Prof? Ya, kita itu keyakinan bahwa kita mengandalkan alumni kita bisa bersaing gitu. Ya, bersaing dengan alumni-alumni walaupun lain. Kita perguruan tinggi kecil, tapi alumninya insya Allah bisa bersaing. Nah, ini berhubung dengan kampus kita nih, Prof. Ini kan kemarin ini peningkatan pendaftaran mahasiswa baru di kampus Politeknik Isdallan Makassar kan meningkat, Prof. Karena saya dengar kemarin sampai 3 gelombang bahkan. Nah, dari Prof sendiri dari Prof Al menjabat dari direktur sampai sekarang, kira-kira peningkatan apa lagi yang masih diperlukan untuk kampus Politeknik Isdallan Makassar, Prof? Ya, pendaftaran itu ya itu pertama karena kita membuka umum. Ya, umum. Selama ini kan kita tidak menerima hanya yang sudah jadi pegawai negeri. Iya. Ya, begitu kita berubah menjadi politeknik, pemerintah mempersilahkan kita menerima dari umum. Dan itulah jumlah pendaftar meningkat. Dengan jumlah pendaftar meningkat, kita bisa melakukan seleksi yang sangat kompetitif gitu ya. Iya, kompetitif. Karena yang kita terima terbatas, hanya 3 kelas, 6 kelas, 22 kelas per prodi. Sedangkan pendaftar jauh daripada itu, sehingga kita bisa melakukan seleksi yang lebih kompetitif ya. Jadi insya Allah yang masuk itu juga adalah yang betul-betul memadai tesnya untuk bisa masuk ya. Nah, dengan bertambahnya mahasiswa tentu saja fasilitas perkuliahan juga harus diperbaiki ya. Makanya kemarin kita merombak di belakang itu ya, karena parkir kita sudah tidak cukup, sehingga asrama kita korbankan jadikan tempat parkir, jadikan kantin. Sayangnya pandemi ini kita belum bisa coba bagaimana kantinnya di belakang. Apakah mahasiswa sudah nyaman? Juga sebagian ruangan-ruangan kita gunakan untuk kegiatan mahasiswa. Ya. Jadi tetap peningkatannya disesuaikan dengan jumlah seharusnya mahasiswa begitu, ya. Makanya walaupun meningkat pendaftar, kita masih batasi hanya menerima 2 kelas per prodi. 2 kelas per prodi, Prof. Padahal kalau pendaftarnya melebihi dari itu. Iya. Terus, Prof, kalau misalnya ini kan sudah 2021, 1,5 tahun kita sudah melewati pandemi dan pasti kita juga beradaptasi dengan segala situasi. Nah, tapi di tengah-tengah pandemi ini banyak juga pertanyaan, kan kita sudah masuk semester baru nih, Prof ya. Ini perkuliahan di kampus nih gimana? Setengah offline online atau campur atau gimana, Prof? Kita sangat tergantung dari kebijakan pemerintah, ya. Karena kalau pemerintah bilang semua daring, tidak ada pilihan. Karena kalau kita melakukan yang lain, kita bisa dikena sanksi untuk itu, gitu kan. Walaupun secara pribadi dan banyak mahasiswa juga menginginkan ya tidak maksimal lah pembelajaran daring itu. Iya. Ya? Banyak mahasiswa bilang maksimal. Apalagi saya dari golongan tua gitu. Iya betul. Ya, jujur ya. Sangat tidak nyaman. Tidak nyaman dengan daringnya. Makanya terakhir ini kita coba mata kuliah yang ada prakteknya supaya bisa luring. Ya? Tapi itu pun dengan sangat terbatas dan dengan penerapan prosedur kesehatan yang ketat gitu. Ya. Kita sama-sama berdoa supaya cepat selesai. Ya, soalnya mahasiswa semester 2 ini sudah semester 2 tidak pernah kita ketemu. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah kita Angkatan ketemu. saya masih mending, masih 1,5 tahun. Tapi ini yang baru dan sama sekali tidak pernah masuk kampus. Pernah. Nah, itu juga mereka
bilang, waduh online terus, Iya, ngantuk nih, ini nih. iya, online terus setengah mati. Bahkan saya merasa lebih berat itu ngajar online daripada luring. Lebih berat mengajar Iya. online daripada luring, Bro. Iya, bagaimana saya tidak yakin bahwa apa yang saya sampaikan itu bisa diterima oleh mahasiswa dengan baik. Saya tidak tahu juga di sana dia Ngapain buka gitu. apa Iya. gitu kan, apalagi yang off cam Iya. gitu kan, Prof ya. Iya. Siapa tahu lagi off cam tapi buka TikTok gitu Iya. kan. Kita nggak tahu gitu, Prof Tidak ya. tahu. Kita tidak bisa kontrol. Ya, terus kalau misalnya untuk ini kan kita rencana udah keluar beritanya 30 Agustus kita sudah mulai kuliah nih, Prof. Itu dengan mahasiswa baru nih yang keterima. Selamat guys, welcome to Politeknik Stelan Makassar yang sudah lolos. Ada enggak pesan-pesan untuk mahasiswa baru nih, Prof? Menghadapi perkuliahan ini. Di tengah keadaan yang seperti sekarang. Ya, jadi mahasiswa baru ya seperti tadi saya selalu meyakinkan bahwa kalau Anda betul-betul mau belajar, Anda memilih kampus yang tepat ke tempat kami gitu ya. Tapi kalau sekedar mau bermain-main, mau sekedar mau ijazah, ya di luar banyak. Bukan yang di bisa sini kasih ijazah, tempatnya. nggak usah ke sini. Iya, gitu. nggak usah Ya, ke sini. ya. Kalau betul-betul berjuang, belajar, ya. fighting Ya. ke Politeknik Stelan Sini, ya. Makassar. Karena itu kita walaupun kita sudah berubah menerima umum, tetapi spirit dari pekerjaan teman-teman itu masih tetap seperti terjaga, dulu, Mas. ya. Seperti dulu. Seperti Seperti Anda nggak ada pernah di berubah, sebuah Prof, negeri, ya. ya. Tetap gas terus lah Ya. pokoknya. Walaupun tentu saja kita juga tahu batas-batas mahasiswa. Iya. Ya. Terus batasnya, Prof. Ya. Nah, sebelum ditutup nih, Prof. Ini di luar dari semua pertanyaan tadi. Prof, dilucu sih pertanyaannya, maaf, Prof. Prof pernah bucin nggak, Prof? Apa? Prof pernah bucin nggak? Apa itu? Prof nggak tahu bucin. Bucin tuh, mohon maaf, budak cinta gitu sama mungkin sama istrinya Prof waktu pacaran gitu kan, yang apa ya? Saya kalau anak muda bucin tuh gimana sih? bucin Menggambarkan bucin tuh gimana sih? Guys, tim produksi di belakang semua ini teman-teman. Bucin tuh maksudnya kayak idolakan seseorang yang betul-betul yang wah dia pokoknya harus dialah. Oh enggak, kebalikan dari itu. Saya tuh jadi idola perempuan waktu saya. Oh ada. Aduh sadap. Jadi Saya Prof, punya 13 pacar itu. Udih 13 pacar. Saya biasa Sadap. mencari orang 3 orang sekaligus bersamaan. Jadi ini buaya pada zamannya guys. Iya. Oh, itu serius Prof, serius tuh. Coba udah. Nah, kalau saya tertarik sama cewek, saya tidak saya datangi Widih, rumahnya. Iya. langsung. Iya, saya datangi rumahnya. Gentleman gitu, Bro. Saya tidak suka pacaran sembunyi-sembunyi gitu. Ya, enggak suka backstreet Prof ya, langsung depan. Iya. Waktu saya menikah itu ada yang sampai minum baygon. Widih. Iya. Sampai minum baygon guys, gila kan sampai minum baygon. 13 perempuan ya cewek Prof. Jadi berarti mantannya. Tapi gimana tuh? Kayak seru nih. Tapi, Gak jadi ditutup deh. Semua mantan saya itu baik-baik sama saya. Wih, Tidak ada akur. yang apa? Nggak ada yang benci Iya, atau nggak ada nggak yang ada. benci, ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Widih, sampai sekarang nih langka nih guys. Ini langka, bener langka nih. Iya. Sampai sekarang itu Bro. Udah. Kocak sih guys. Kalau bunuh diri ya ada yang sampai minum baygon. Widih, sampai minum baygon. Itu lucu sih, sampai minum baygon. Aduh, luar biasa. Jadi Prof juga pernah muda dan pernah merasakan hal seperti itu Prof ya. Ya. Istri saya ini saya enggak pacaran lama. Ya. 3 Langsung? bulan saya kenal, saya menikah. 3 bulan sama yang istri sekarang ini ya. Waduh. Anak udah dikaruniai berapa Prof? 3. Perempuan? Perempuan 2, 1 di Jakarta, 1 di Thailand, 1 Thailand, 1 Jakarta. 1 laki-laki di rumah. Oh, laki-laki yang bungsu. Itu yang perempuan dan nikah semua Prof. Belum ada yang menikah. Belum ada yang menikah Prof. Saya tanya begini deg-degan juga. Ini gimana caranya dapatkan caranya mendekati anak-anak Prof Amir ini gimana sih Prof? Agak saya tidak ada syarat. Oh, ada syarat. Ya, Kalau bisa kayak bapaknya ya, datangi karena langsung gitu. Sekarang kalau kita ngomong-ngomong menikah marah malah. Ya. Oh, jadi fokus dulu. Iya. Yang kayak sosok bapaknya Prof ini pasti turun ke anaknya itu pendidikan dulu, pendidikan Dia gitu. tidak sekolah ya. Yang pertama itu kerja. Jadi tamat S1 dia kerja, sekarang dia nikmati pekerjaannya. Yang kedua tamat S1 dia ke Thailand kerja juga. Oh, kerja di Thailand. Oh, sekarang berarti kerja di Thailand. Iya, yang jadi kedua. guru. Oh, jadi guru di Thailand.
sering mati. Dia pernah ikut acara apa gitu. Oh, pernah jadi bintang tamu juga di bintang tamu lagi. Pemateri Little gitu. Talk ya, Little Talk ya. Ya, Oh, Little jadi Talk, pemateri ya. Little Talk. Itu yang bikinan itu. TikTok itu. Oh, dia yang bikin waktu pulang ke Indonesia dia yang ngerekam gitu ya. Oh, luar Kan biasa. tahun lalu kan pulang ke sini lalu lockdown. Jadi Oh, dia terkunci lah 7 istilahnya, bulan nggak di bisa sini. kemana-mana. Oh, 7 bulan. 7 bulan. Cukup lama juga di sini. Ya. Makanya sembarang dibikin tiap hari dia. Sembarang ini. Kayaknya gitu kalau orang jomblo guys ya. Di Thailand udah tau dari kerjanya dia bikin lah itu. TikTok Dia bikin macam-macam. TikTok gitu. Oke. Nih Prof 7 tahun sudah menjabat dari direktur Peritel Isteleng, betul ya? 7 tahun. Kurang lebih. Berarti kalau sekarang belum mau turun? Belum atau Enggak, saya belum? sudah dorong malah. Saya sudah dorong teman-teman. Sudah dorong. Sudah Iya. dorong. Makanya itu tadi saya minta supaya segera dibuat aturannya itu, gitu kan, supaya bisa langsung pemilihan, gitu kan. Nah, jadi ya saya capek gitu. Ya, Wih, capek. Ya, Capek. Berarti pengorbanan Saya kan dosen, selama ya. 7 Jadi tahun saya itu. dosen itu suka mengajar, suka meneliti itu, tapi dengan menjadi direktur, waktu untuk mengajar, waktu untuk meneliti jadi sangat kurang gitu. Sehingga draft-draft buku yang sudah ada itu nggak bisa selesai. Nggak bisa selesai. Ya. Tapi dengan kesibukan itu keluarga pernah protes nggak, Prof? Oh, anak saya itu laki-laki protes, ya. Selalu. Iya. Selalu. Dan Contohnya kayak protesnya gimana, itu Prof? lucu. Protesnya Ya, gimana? Jadi selama ini kita merasa dia oke-oke aja gitu ya. Saya selalu tugas keluar, ya oke-oke saja. Begitu masuk SMA, Hah? baru ketahuan. Jadi nggak tahu acara apa di sekolahnya, di SMA-nya itu. Mungkin dia keluhkan itu, bapak saya selalu keluar. Ya. Persoalannya dia tidak berani juga bilang sama saya, ya, jadi saya tidak pernah tahu. Jadi lucu itu, gurunya di SMA-nya? SMA suruh dia menulis surat apa keluhannya selama ini. Ya. Menulis surat. Baru dia kasih ke gurunya, nanti gurunya yang kasih Gurunya saya. yang kasih Ya, ke baru, Prof. oh, iyalah. Ya. Pas baca, Ya, B. baca, wah. Keluar semua tentang sangat sering keluar sana, gitu ya. nggak ada Ya, waktu dan iya. lain sebagainya ya. Jadi saya mencoba menjelaskan itu dengan nulis surat juga, kasih gurunya udah teriak. Jadi sebenarnya di rumah bisa ngomong langsung, tapi gara-gara mungkin Iya. biasa segan atau malu-malu kan anak-anak, apalagi laki biasa, Iya. jadi lewat gurunya, Prof. Tapi tersampaikan akhirnya ya. Ya, Sampaikan. jadi jangan makanya saya kasih tahu teman-teman kalau punya anak ya, karena intensitas di LAN itu untuk bertugas keluar itu kan tinggi sekali selama ini. Iya, iya. Jadi memang waktu itu pengorbanan luar biasa, Prof ya. Betul. Selama 7 tahun ini Prof bilang kayaknya udah cukup lah, capek ya. Cukup. Juga apa itu? Sudah nggak bisa berpikir yang lain gitu kan? Iya. Ya, kayaknya sudahlah. Kan banyak teman-teman yang lain yang harus berpikir bagaimana membuat Politeknik ini menjadi lebih bagus ke depannya. Iya, amin. Dan semoga kedepannya tambah maju lagi, Prof ya. Iya, insyaallah. Pasti itu untuk Isteleng Makassar. Oke, thank you Prof. Waktu kita sebenarnya masih banyak yang mau saya tanyakan karena jiwa kepo saya banyak. Ini pas 40 menit ini, Prof. Terima kasih untuk waktunya. Makasih. Mudah-mudahan nanti tidak bosan-bosan kalau ada kegiatan podcast lagi, Prof. Siap. Diundang dengan cerita-cerita lucunya. Kayaknya saya yakin pasti masih banyak ini, guys. Itu tadi 13 mantan pacarnya baru keluar di akhir. Coba keluar di awal tuh pasti lebih banyak lagi pancingan-pancingan. Jadi oke lah, kita nanti Prof Amir part 2 lah istilahnya gitu kan. Terima kasih Prof, dan untuk teman-teman jangan lupa saksikan terus podcast Politeknik Isteleng Makassar episode-episode selanjutnya. Tenang, hostnya bukan saya doang, jadi kalian tidak bosan lihat saya. Oke, see you guys. Bye bye.